mulai masuk ke materi pembelajaran kelima dari modul 1. Saya, Ziyadatul Hikmiyah dari Universitas Brawijaya akan mendampingi pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari 4 materi sebelumnya, sekarang kita memasuki materi kelima. Pada materi ini kita akan belajar untuk mengenal diri sendiri secara mandiri. Pada materi-materi sebelumnya, kalian telah belajar mengenai bagaimana mengenal diri kalian sendiri. Kalian juga sudah berlatih untuk mengenali kekuatan, kelemahan, serta minat. Selamat, ini adalah langkah awal yang baik. Apa yang telah kamu lakukan adalah beberapa cara untuk mengevaluasi diri. Nah, evaluasi diri itu apa? Nah, evaluasi diri adalah cara kita untuk menilai kualitas diri sendiri dengan menyadari kekuatan, kelemahan, dan juga minat diri. Evaluasi diri ini sangat penting agar kita menjadi pribadi yang lebih baik sehingga nantinya dapat meningkatkan prestasi. Evaluasi diri bisa kalian lakukan berulang-ulang kali. Sepanjang waktu manusia memang berubah. Bisa jadi apa yang telah kamu kenali di saat ini akan berbeda dengan apa yang kamu kenali di masa depan. Bisa jadi kemampuanmu di masa mendatang akan bertambah karena kamu rajin berlatih. Bisa jadi akan muncul kepribadian positif lain di masa mendatang karena pengalamanmu semakin kaya. Bisa jadi minatmu berkembang semakin luas karena kamu berani mencoba beragam aktivitas. Selain menggunakan cara-cara dari latihan di materi pembelajaran sebelumnya, kamu juga bisa mengevaluasi diri dengan menggunakan beberapa alat yang didesain sedemikian rupa. Dengan dukungan teknologi, kamu bisa mencobanya dengan mandiri dan mendapatkan saran untuk evaluasi bagi dirimu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Di internet terdapat banyak sekali pilihan tes atau kuesioner untuk mengetahui tipe-tipe kepribadian kita. Contohnya 16 personality or 16 personality atau MBTI, atau ada juga tes 4 tipe kepribadian, Ocean personality, dan banyak lainnya. Kamu bisa dengan mudah mengisi dan mengetahui tipe dan karakteristik kepribadianmu. Nah, selain itu kalian juga bisa melakukan evaluasi diri secara mandiri dengan beberapa tips berikut. Yang pertama adalah dengan cara merenung. Ternyata merenung dalam keadaan yang tenang sangatlah bermanfaat. Karena dengan cara itu kita bisa dapat memilih waktu, tempat, dan situasi yang tenang untuk melakukan perenungan. Kamu dapat melakukannya di siang hari, di malam hari, di alam bebas, maupun di dalam ruangan, selama kamu bisa memusatkan fokus, memusatkan dirimu. Pastikan dirimu dalam kondisi yang baik, sehat, dan tidak mengalami perasaan-perasaan negatif. Pusatkan pikiranmu pada dirimu dan pengalamanmu, dan juga praktikkan cara-cara evaluasi diri yang sudah kamu kenali dari pelajaran ini. Berusahalah selalu jujur, itu yang paling penting, dan menerima apapun yang kamu pikirkan. Jika kamu merasa lelah, beristirahatlah dan lanjutkan aktivitas itu di lain waktu. Tentu saja di waktu, tempat, dan situasi yang tenang. Selain untuk mengenali diri sendiri, ternyata merenung juga dapat membuat kita untuk kembali fokus dan membantu kita memiliki kesadaran diri yang baik. Nah, ada sebuah latihan yang bisa dilakukan, yaitu latihan mindfulness dengan memanfaatkan semua alat indera kita. Nah, teman-teman bisa melakukan salah satu atau semua aktivitas berikut ini. Baik, mari kita lakukan bersama. Yang pertama, kita menggunakan visual kita. Perhatikan 5 hal yang dapat kamu lihat. Coba kita mengarahkan pandangan ke sekeliling dan berikan perhatian pada 5 hal yang biasanya tidak kamu perhatikan. Coba amati hal-hal kecil seperti bayangan atau retakan di tembok, seperti itu. Yang kedua, kita menggunakan indera peraba kita. Kulit kita, telapak tangan kita,
Kita bawa kesadaran kita ke 4 hal yang kita raba saat ini, seperti tekstur baju, kemudian kita merasakan hembusan angin di kulit, atau permukaan meja yang saat ini di depan kalian. Coba diraba dengan tangan. Yang ketiga, kita menggunakan indera pendengaran kita. Cobalah untuk fokus pada suara-suara yang ada di sekitarmu. Apa yang biasa kamu dengar? Apa yang bisa kamu dengarkan saat ini? Mungkin kamu mendengar nyanyian burung, atau suara mendengung yang berasal dari kulkas, atau suara lalu lintas dari jalan di depan rumah Anda. Kemudian selanjutnya perhatikan 2 hal yang dapat kamu bau dengan indera penciuman. Coba hirup udara di sekitarmu, adakah aroma yang biasanya kamu abaikan? Baik yang baunya enak maupun yang tidak enak, seperti aroma masakan dari dapur, atau bau kamar mandi yang kurang sedap, atau mungkin parfummu sendiri. Dan yang terakhir, perhatikan 1 hal yang sedang kamu rasakan di lidahmu atau menggunakan indera pencecap. Fokus pada 1 hal yang dapat kamu cicipi sekarang, pada saat ini. Misalnya, rasa air putih yang fresh, atau rasa kopi, atau permen, seperti itu. Atau bahkan kamu bisa membuka mulut untuk merasakan udara yang masuk dari helaan nafas. Nah, dengan melakukan itu, teman-teman tentunya menyesuaikan dengan kemampuan diri, bisa melakukan salah satu dari itu atau bisa melakukan semuanya. Kemudian jika sudah merasa fokus dan tenang dengan metode ini, maka akan memudahkan untuk melakukan refleksi diri. Seperti itu, kira-kira apa kelemahan saya, kemudian kelebihan, kemudian apa yang bisa ditingkatkan dari diri saya. Selain dengan cara merenung dan refleksi diri, berikutnya ada tips selanjutnya yang digunakan untuk mengevaluasi diri, yaitu dengan cara menulis. Nah, menulis adalah cara yang mudah untuk melakukan evaluasi diri. Dengan menulis, kamu akan mudah mengingat hasil dari evaluasi dirimu saat ini. Bahkan, tulisan itu akan bisa kamu baca di masa mendatang. Di masa mendatang, kamu bisa mengevaluasi perkembangan apa saja yang kamu alami. Nah, berikutnya, selain menulis dan juga merenung tadi, ada tips berikutnya, yaitu dengan merekam. Nah, merekam adalah salah satu cara yang bisa dipilih untuk mengevaluasi diri, utamanya ketika kamu sulit untuk menuliskannya. Kamu dapat merekam dalam bentuk audio, misalnya rekaman suara dan voice note, atau visual, misalnya dengan membuat vlog video. Manfaatnya sama dengan menulis. Oleh karena itu, simpanlah hasil rekamanmu sehingga di masa mendatang dapat kamu evaluasi lagi. Nah, itu tadi beberapa aktivitas tentang mengevaluasi diri secara mandiri. Kini kita telah sampai di penghujung materi pembelajaran kali ini. Sudah saatnya kalian mencoba mengerjakan latihan. Harapan saya ini akan membantu kalian mengenali minat kalian. Kalian juga diharapkan untuk mengerjakan evaluasi di materi ini. Baik. Terima kasih untuk atensinya pada materi ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.